Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lang Fauzan dari kelompok 3A dari kelas Farmasi 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum farmakologi kedua, yaitu mengenai analisis efek obat hipoglikemia orang pada hewan uji. Di latar belakang di sini jelaskan apa itu glukosa, kemudian apa itu kadar glukosa, dan cara pengecekan pengukuran kadar glukosa darah pada hewan uji. Nah, glukosa merupakan salah satu sumber energi utama yang diperlukan oleh tubuh manusia. Komponen glukosa didapatkan dari makanan yang berupa lemak, protein, dan terutama karbohidrat. Glukosa mengalami berbagai proses metabolisme dalam tubuh manusia dengan bantuan berbagai hormon, yaitu salah satunya adalah insulin. Kadar glukosa yang terkandung dalam tubuh manusia disebut sebagai kadar glukosa darah. Kadar glukosa normal menggambarkan keseimbangan antara masuknya glukosa dari usus ke dalam darah dan berpindahnya glukosa dari darah ke jaringan tubuh. Nah, tubuh manusia secara alamiah akan mengatur kadar glukosa darah karena merupakan bagian dari proses homeostatis. Kadar glukosa darah yang berada di atas nilai normal merupakan salah satu indikator terjadinya diabetes mellitus. Nah, untuk pengukuran kadar glukosa darah yang dijelaskan saat ini yaitu menggunakan glukometer. Alat glukometer ini difungsikan atau dibutuhkan beberapa sampel darah supaya alat tersebut dapat berfungsi. Jadi di sini hewan uji diambil sampel darahnya sedikit, kemudian disentuhkan kepada strip yang ada pada alat glukometer sehingga nanti akan ada hasil pengukuran. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu yang pertama adalah mengkonversi dosis beberapa obat hipoglikemik orang manusia ke dosis normal. Kemudian membuat sediaan suspensi obat, kemudian melakukan induksi glukosa darah pada hewan uji hewan coba baik dengan induksi glukosa maupun dengan bahan kimia lainnya. Kemudian mengukur kadar glukosa darah marmot dengan menggunakan glukometer. Kemudian menganalisis perbedaan kadar glukosa darah pada hewan uji setiap perlakuan. Prinsip praktikum kali ini yaitu menganalisis berbagai efek obat hipoglikemia orang yang diberikan kepada hewan uji. Nah, di bagian di sini kita lewat saja, mungkin kita langsung kepada metode kerja. Metode kerja metode kerja. Di metode kerja ini dijelaskan ada alat dan bahan. Alat bisa dilihat ada batang pengaduk, kemudian beker gelas ukur, gunting, hot plate, speed 1 mili, kemudian sandi orang untuk timbangan hewan. Alkohol, bahan yang digunakan ada juga alkohol, kemudian aquades, kapas, natrium CMC, tablet akarobose, glibenclamid, metformin, dan hewan yang digunakan pada kali ini adalah marmot. Nah, untuk prosedur kerja sendiri ini saya gunakan sesimpel mungkin. Jadi yang pertama adalah kita melakukan penimbangan marmot, dan setelah itu marmot tersebut diukur kadar gula darahnya menggunakan glukometer. Kemudian dilakukanlah penginduksian aloksan. Namun sebelumnya seperti biasa kita lakukan perhitungan dulu dosis aloksan yang tepat bagi marmot. Nah, diinduksikan aloksan itu secara interperitonia dan dilakukan sekali setiap hari selama 2 minggu, dan selama 2 minggu itu bagusnya itu sampai 2 minggu. Kemudian pada saat praktikum dibagi 4 kelompok marmot. Yang pertama ada kelompok kontrol yang hanya diberikan CMC dan tidak diberikan zat aktif. Kemudian ada akarbose, glibenclamid, dan juga metformin. Kemudian sebelum dilakukan pemberian secara oral itu alangkah kita mengukur dulu kadar gula darah si marmot tersebut agar nanti dicantumkan ke dalam data kadar gula darah diabetik. Nah, setelah itu baru dilakukan pemberian secara oral untuk setiap kelompok obat. Kemudian ukur kadar gula darah secara rutin 20 menit, tiap 20 menit selama 60 menit. Kemudian dilakukan pencatatan hasil. Nah, berikut
di bab 4 di hasil pembahasan di sini ada lihat bagian hasil tabel penurunan kadar gula darah dari beberapa hewan uji. Di sini ada kelompok kontrol, yang pertama kadar gula diabetiknya 86, yang kedua ada 133 dan seterusnya. Nah, setelah disiapkan tabel seperti ini, maka dihasilkan tabel berupa seperti ini. Jadi untuk NHCMC ini dengan jumlah hormon yang insya Allah mewakili penurunan kadarnya cuma 6, dan di sini bisa dilihat tidak ada pengaruh yang selalu signifikan. Jadi tidak ada pengaruh penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Dan untuk gluten kelamid, penurunan kadar gula darah dari 3 hormon tersebut dijumlahkan yaitu sekitar 353. Karbose 402 dan metformin ada 283. Nah, percobaan kali ini sejatinya berusaha untuk menganalisis efektivitas dari beberapa bahan obat hipoglikemia oral. Jadi kita berusaha untuk membandingkan kira-kira mana yang lebih cocok digunakan, mana yang lebih efektif dalam hal penurunan kadar gula darah. Nah, setelah dijelaskan tadi, jadi si marmot itu dibuat dulu, diinduksikan dulu dengan aloksan secara intraperitoneal. Mengapa sih aloksan ini dapat membuat si marmot menjadi diabetik? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa aloksan dapat mengakibatkan kerusakan baik dalam jumlah sel maupun massa sel pankreas, sehingga terjadi penurunan pelepasan insulin yang mengakibatkan terjadinya hiperglikemi. Nah, jadi si aloksan ini kerjanya yaitu mengganggu yang namanya sel pankreas, sehingga sel pankreas ini terhambat dalam hal memproduksi insulin. Di taruhan lain dijelaskan juga bahwasanya diperkuat juga bahwasanya aloksan ini menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas sehingga terjadilah insulin dependen diabetes mellitus atau disebut juga aloksan diabetes pada percobaan. Nah, diabetes ini memiliki karakteristik yang serupa dengan diabetes tipe 1 pada manusia. Pada diabetes tipe 1, sel-sel beta di pankreas mengalami kerusakan sehingga produksi insulin menurun. Nah, di sini dapat kita lihat aloksan ini itu berusaha untuk mengganggu dari pankreas untuk memproduksi insulin, sehingga insulin produksinya sangat sedikit dan glukosa yang ada pada darah tidak bisa diolah oleh insulin untuk menjadi tubuh, untuk menjadi energi. Jadi perlu diketahui juga di sini bahwasanya hormon insulin ini dilepaskan oleh pankreas itu berguna untuk mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Dan bila mana kalau insulin itu tidak ada, otomatis kadar glukosa yang ada tubuh itu tidak diproses menjadi energi dan malah menumpuk dan terjadilah proses diabetes. Nah, setelah si hewan uji dibuat diabetes, diukur dulu kadar gula darahnya dan nanti dicatat sebagai hasil kadar gula darah diabetik. Setelah itu barulah dibagi 4 kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok obat karbose, gluten kelamid dan juga kelompok obat metformin. Lalu si hewan uji tersebut dilakukan di orang menggunakan kelompok obat di orang sesuai dengan kelompok obatnya masing-masing, dan dilakukanlah pengamatan secara pengukuran kadar gula darah berkala setiap 20 menit dalam kurun waktu pengamatan 1 jam. Nah, hasil dari pengamatan tadi bahwasanya yang paling memiliki efek yang paling banyak menurunkan kadar gula darah dalam artian yang paling efektif sesuai data yang paling efektif menurunkan kadar gula darah yaitu golongan obat karbose. Nah, karbose ini memang memiliki aktivitas anti hiperglikemik, maksudnya
Penurunan kadar glukosa darah pada marmot yang diberi obat akarbose disebabkan karena akarbose merupakan obat oral antihiperglikemik yang termasuk ke dalam golongan inhibitor enzim alpha-glukosidase kompleks enzim. Dengan enzim tersebut di dalam saluran usus sehingga menurunkan penyerapan glukosa setelah penyerapan. Nah, jadi si kelompok obat akarbose ini mengganggu penyerapan glukosa oleh usus, sehingga kadar gula darah bisa terkontrol. Namun demikian, kita juga tidak menutup kesalahan dalam percobaan kali ini. Faktor kesalahan yang mungkin dapat mempengaruhi data pada praktikum kali ini adalah waktu pengecekan kadar yang memang mungkin setiap kelompok itu tidak seragam. Kemudian pedoman tikus yang mungkin tidak akurat, dan juga bahkan keadaan fisiologis yang dapat mempengaruhi kerja obat, serta perhitungan dosis yang mungkin ada yang kesalahan. Nah, sebagai penutup, di sini ada kesimpulan bahwasanya hiperglikemi terjadi akibat glukosa menumpuk sedangkan sel beta pankreas rusak sehingga insulin tidak mampu mentransfer gula ke dalam sel. Kemudian pemberian naloksa menimbulkan kadar gula darah pada marmut meningkat. Kemudian hasil pengamatan menunjukkan kelompok kontrol memiliki angka penurunan kadar gula darah yang amat kecil dan tidak signifikan. Dan terakhir, pemberian obat akarbose yang memiliki angka penurunan kadar gula darah yang paling tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.